Olimpiade PT Agincourt Resources atau Olimpiar 2022 merupakan kompetisi yang menyasar mahasiswa jurusan tambang, geologi, dan teknik dari 12 universitas di Indonesia. Mengangkat tema Mineral Discovery Unearthing Sustainable Future. Materi Olimpiade berfokus pada rencana tambang, proses tambang, dan pasca tambang. Olimpiar merupakan bentuk komitmen PT Agincourt Resources, pengelola tambang emas Martabe, dalam mewujudkan semangat berkelanjutan yang bertepatan dengan hari jadi PT Agincourt Resources yang ke-10 tahun. Olimpiar merupakan bagian dari salah satu program andalan PT Agincourt Resources, yakni e-Coaching Jam, atau yang lebih dikenal dengan ECJ, berupa diskusi online antara mahasiswa dengan coach yang telah rutin diselenggarakan sejak tahun 2014 dan berhasil menjembatani lebih dari 45 ahli pertambangan serta lebih dari 3.500 mahasiswa di Indonesia. Program ini bertujuan untuk membekali mereka dengan ilmu praktis langsung dari para ahli pertambangan, sehingga diharapkan setelah lulus mereka siap dan percaya diri memasuki dunia kerja. Harapan ini juga diamini Kaprodi Teknik Pertambangan ITB Fadila Ahmadi Rashidi. Dalam sambutannya, ia mengharapkan agar mahasiswa yang menjadi generasi penerus bangsa dapat mendapat bekal sebanyak-banyaknya agar dapat mengelola tambang di Indonesia dengan baik dan berkelanjutan. Kami dari Sivitas Akademika ITB sekali lagi sangat berterima kasih kepada PT Agincourt Resources dan juga support dari MGEI atas berlangsungnya Olimpiar. Semoga kegiatan yang diinisiasi dengan baik, dimulai dengan baik, juga akan bisa menghasilkan output yang baik, ya, yang selanjutnya akan bisa menjadi bekal bagi adik-adik mahasiswa yang ada di sini, yang merupakan generasi penerus, ya, dalam pengelolaan sumber daya mineral, ya, supaya bisa mengelola sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia dengan baik dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaan Olimpiar, PT Agincourt Resources juga berkolaborasi dengan Masyarakat Geologi Ekonomi Indonesia atau MGEI, organisasi profesi yang aktif berbagi ilmu pengetahuan baik pada kalangan industri maupun mahasiswa. Pada sambutannya, Sekjen MGEI Pusat Irianto Ahmad Rompo berharap pelaksanaan Olimpiar dapat mendorong terciptanya riset-riset yang membuka ruang diskusi antara pelaku industri dan stakeholder lainnya, sehingga diharapkan menambah jumlah cadangan mineral tanah air. Pengenalan pertambangan berkelanjutan juga menjadi salah satu tema yang dibawa PT Agincourt Resources dalam penyelenggaraan kompetisi kali ini. Selengkapnya saya sudah bersama Bapak Ruli Tanio, VP Director PT Agincourt Resources. Terima kasih Bapak waktunya untuk CNBC Indonesia. Ya Pak, boleh dijelaskan Pak terkait Olimpiar ini sebenarnya acara apa dan apa yang menjadi tujuan dari penyelenggaraan acara ini? Ya, tujuan utamanya Great People, di mana aktivitas penambangan yang telah terjadi selama beberapa tahun terakhir sampai beberapa tahun ke depan, pada akhirnya bisa menghasilkan orang-orang hebat dengan intelijensia yang tinggi dan kepedulian terhadap sosial dan lingkungan yang tinggi. Sehingga ini kami harapkan meningkatkan citra pertambangan justru sebagai aktivitas ekonomi dengan aktor-aktor yang mengembangkan Indonesia. Bukan disorot dari sisi perusakan lingkungan. Dengan selesainya tambang, kehidupan masyarakat, sosialnya begitu-begitu saja. Tapi justru tambang berhasil menciptakan orang-orang besar dengan intelijensia dan kapasitas kemasyarakatan yang baik. Dan itu tidak bisa dilakukan overnight. Kita harus fokus pada pengembangan yang berkelanjutan, termasuk juga kerjasama dengan kampus-kampus sebagai kawah candra di muka intelijensia, ya. Sehingga tercipta simbiosis mutualistik antara industri dengan kampus. Tapi ujung-ujungnya kami mengharapkan dalam 10-20 tahun ke depan, karena aktivitas tambang Martabe, terjadi peningkatan kapasitas masyarakat dengan hadirnya orang-orang besar, terutama dari sekitar lokasi tambang. Terkait pertambangan berkelanjutan Pak, bagaimana komitmen perusahaan dan apa aksi-aksi nyata yang telah dilakukan perusahaan terkait pertambangan berkelanjutan? Kami sangat berkomitmen tentu dalam keberlanjutan, ya. Beberapa hal tentu untuk berlanjut itu kan kita harus baik-baik semua Mbak, dengan seluruh stakeholder. Dengan pemerintah harus baik, dengan masyarakat harus baik, dengan lingkungan juga harus baik.
dan itu menjadi fokus kami saat ini. Selama operasi kami hampir lebih dari 10 tahun saat ini, fokus kami tentu berbeda-beda. 5 tahun, 7 tahun pertama lebih ke masyarakat. Kami mengistilahkannya dengan social license, bahwa kami tidak akan mungkin bisa beroperasi di sana tanpa izin dan tanpa blessing dari masyarakat. Sehingga kami program-program yang secara genuine didesain untuk tidak harus simbiosis dengan masyarakat ya, tapi betul-betul didesain untuk mengembangkan kapasitas masyarakat dari waktu ke waktu, terus difikirkan dan dikembangkan. Kami saat ini berkewajiban misalnya untuk masyarakat itu $2,5 juta tiap tahun harus dikeluarkan dalam bentuk CSR atau sekitar 40 miliar rupiah. Dan itu sifatnya akumulatif. Jadi ketika tidak dikeluarkan atau kurang di tahun ini, maka akan diakumulasikan ke tahun depan sesuai dengan peraturan pemerintah. Jadi kalau misalnya yang terpakai cuma 1 juta, 1,5 jutanya tidak terpakai, maka tahun depan jadi 4 juta budgetnya. Begitu seterusnya sampai tutup tambang. Itu komitmennya. Kami juga berkomitmen untuk mengembangkan fasilitas-fasilitas atau infrastruktur yang sifatnya capacity building. Mulai dari pengembangan ekonomi, seperti misalnya pelatihan-pelatihan dan pengembangan-pengembangan di bidang pertanian, pengembangan benih dan lain-lain. Sosial, kesehatan. Di kesehatan kami misalnya fokus untuk menyiapkan infrastruktur yang mendukung peningkatan kesehatan masyarakat, penyediaan dokter-dokter yang esensial. Jadi orang tidak perlu lagi mencari ke kota besar hanya untuk melahirkan atau cari dokter jantung dan seterusnya. Nah, jadi ada pemerataan ya Pak? Betul, itu keberlanjutan dari sisi masyarakat. Keberlanjutan dari sisi lingkungan tentu ini yang menjadi sekarang tren ya di seluruh dunia. Dan kami sudah selalu ceritakan bahwa, dan kami niatkan dan kami buktikan dari program-program yang kami jalani, point of view atau prinsip dari penambangan itu adalah sebuah jalan antara untuk menciptakan sebuah lingkungan yang lebih baik. Memang pada awalnya tampak ada disorderness di sini dan di sana, menyangkut misalnya ada clearing lahan dan kemudian ada sedikit-sedikit berantakan gitu ya. Tapi itu semua ditujukan, didesain dan dieksekusi untuk menjamin bahwa 10 atau 20 tahun yang akan datang, daerah Martabe justru adalah sebuah daerah menjadi taman yang indah. Dengan masyarakat lingkungannya yang telah tinggi kapasitasnya, mampu secara sustain melanjutkan perekonomian setelah nanti tidak ada tambang lagi. Dan itu yang menjadi fokus kami. Jadi misalnya di tahun 2026, nanti kami harus come up dengan sebuah rencana yang clear apa yang akan kami lakukan setelah tambang nanti. Kami akan hire berbagai macam expert yang ahli dalam bidang landscape, ahli dalam bidang konservasi, ahli dalam bidang pengembangan masyarakat untuk didesain bahwa footprint atau tapak dari tambang tersebut menciptakan kesempatan bagi masyarakat yang sebesar-besarnya di masa depan. Dan untuk itu bukan hanya ngomong saja, kami sudah menyimpan misalnya kurang lebih $26,5 juta di rekening pemerintah khusus untuk jadi jaminan seandainya janji-janji kami tadi nanti tidak tercapai. Pemerintah memiliki dana yang cukup untuk melaksanakan program yang baik, tapi tentu itu bukan niatan kami ya. Tapi itu hanya untuk membuktikan bahwa seluruh program itu sudah ada jaminan komitmennya. Dan kami akan lakukan mulai dari hal-hal kecil sampai ke hal yang besar secara konsisten, mudah-mudahan. Rangkaian acara Olimpiar akan berlangsung hingga bulan Maret 2023. Tahapan kompetisi dimulai dengan pendaftaran yang dibuka pada Desember 2022, lanjutkan dengan workshop dan babak pertama penyisihan pada Januari 2023. Lalu, babak kedua penyisihan pada Februari 2023 diakhiri dengan tahap akhir dan pengumuman pemenang pada Maret 2023. Berbagai hadiah menarik juga disiapkan penyelenggara bagi para pemenang Olimpiar dengan nilai total Rp100 juta dan kesempatan magang di PT Aginkot Resources bagi pemenang pertama. Dari Bandung, Jawa Barat, Mira Rahmalia, Ari Budi, CNBC Indonesia.